Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke 1906 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai ayat 15. Di bawah perikop, Obadja, pegawai Ahab, bertemu dengan Elia. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadja yang menjadi kepala istana. Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua, dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ahab berkata kepada Obadja, "Jelajahilah negeri ini, dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput, sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal, dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu." Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu, dan Obadja pergi ke arah yang lain. Sedang Obadja di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, "Engkaukah ini, hai tuanku Elia?" Jawab Elia kepadanya, "Benar, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada." Tetapi jawab Obadja, "Apakah dosa yang telah kuperbuat, maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya? Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Dan sekarang engkau berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu Elia ada. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, Roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak ku ketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya, dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50-50 sekelompok, dan mengurus makanan dan minuman mereka? Dan sekarang mengapa engkau ini berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu Elia ada. Ia pasti akan membunuh aku." Jawab Elia,
Demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Elia untuk pergi berjumpa dengan Ahab, Raja Israel. Karena sudah waktunya hujan turun atas Israel. Kemarau panjang yang menimpa Israel saat itu sangat memprihatinkan bangsa Israel. Bangsa Israel sangat-sangat menderita kelaparan, haus, dan segala macam. Bangsa Israel mengalami kemarau panjang karena Ahab, Raja Israel, melakukan kesalahan. Apa kesalahan Raja Ahab? Dia menyembah yang bukan Allah Israel. Ahab malah membangun mezbah para Baal dan membuat patung-patung Asyera untuk disembah bangsa Israel. Perbuatan Ahab Raja Israel itu dan istrinya yaitu Isabel yang membunuh nabi-nabi di Israel itu menyakiti hati Tuhan. Dan sebagai murka Tuhan malapetaka menimpa Israel. Mereka mengalami kemarau panjang selama 3,5 tahun, tidak turun hujan. Dan tibalah waktunya Tuhan akan menurunkan hujan atas Israel. Makanya Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi menghadap Ahab, untuk mengatakan bahwa Tuhan akan menurunkan hujan atas Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa semua ada waktu Tuhan. Amin. Ada musim kemarau, ada juga musim hujan. Saudara dengar ini baik. Kalau masalahmu saat ini begitu berat, begitu panjang saudara mengalami penderitaan, tenang, ada waktunya. Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan mengangkat semua beban, masalah, persoalan saudara. Ada waktunya saudara. Seperti ada waktu siang, malam, hujan, panas, semua ada waktunya. Amin. Saudara, menarik dalam kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam kerajaan Ahab yang jahat dan kejam itu, ada seseorang yang hidup takut akan Tuhan di dalam istana Raja Ahab. Dan saya melihat dia adalah orang kepercayaan Ahab. Makanya dia diberikan posisi sebagai kepala istana. Dia adalah Obadya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menaruh Obadya dalam pemerintahan Ahab yang kejam itu, yang jahat itu. Dengar ini baik-baik. Mungkin saudara hanya seorang diri di tempat tinggal saudara yang percaya Tuhan Yesus. Mungkin di tempat saudara bekerja hanya saudara yang Kristen satu-satunya. Dalam komunitas juga sama. Saudara, saya percaya itu bukan kebetulan saudara ada di tempat itu. Sengaja Tuhan taruh saudara ada di tempat itu. Supaya apa? Supaya menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Amin. Tujuan Tuhan supaya saudara betul-betul memancarkan terang kasih Tuhan di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita khusus belajar dari Obadya, staf dari Raja Ahab yang memiliki jabatan yang luar biasa, kepala istana Israel. Haleluya. Mari kita belajar dari kehidupan seorang Obadya. Yang pertama, Obadya seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Amin. Saudara, lihat di ayat 3b di sana dikatakan Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Saudara, kenapa kebenaran firman Tuhan ini mencatat sungguh-sungguh takut akan Tuhan? Karena banyak orang betul dia hidup takut akan Tuhan, tapi sayang gak sungguh-sungguh. Itu masalahnya. Hanya karena dilihat, wah kelihatannya sungguh-sungguh. Tapi ketika atasannya tidak melihat pekerjaannya, dia mulai malas-malasan. Banyak kan orang-orang seperti itu. Saudara,
Obadja adalah orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Minggu kemarin saya sharing dalam ibadah tentang hidup takut akan Tuhan. Seperti apa hidup takut akan Tuhan? Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa hidup takut akan Tuhan itu berarti kita hidup takut berbuat dosa, taat pada firman Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar. Kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, itu definisi hidup takut akan Tuhan. Dan kemarin saya menemukan satu kebenaran firman yang memberkati saya. Hidup takut akan Tuhan adalah menghormati Tuhan dalam ibadah. Amin. Saudara, saya kasih contoh sederhana. Misalnya saudara diundang datang ketemu dengan Bapak Presiden di Istana Kepresidenan. Saudara sudah duduk manis di ruang tunggu untuk berjumpa dengan Bapak Presiden. Di situ ada jajan, di situ ada minum, segala macam ada di situ. Saya mau tanya, saudara berani ambil? Sebelum diperintahkan, saudara bisa ngambil gak seenak saudara? Saudara bisa nggak angkat kaki di saat saudara duduk, saudara merokok dan sebagainya? Saya mau tanya, berani saudara lakukan itu? Pasti saudara nggak berani. Kenapa? Karena saudara ada rasa takut, ada rasa hormat di dalam hati saudara. Karena saudara belum mendapat perintah untuk silakan ambil jajan, silakan minum. Sehingga saudara walaupun sudah haus, sudah lapar, saudara akan menahan diri sebagai bentuk penghormatan saudara kepada Bapak Presiden. Saudara, saya menemukan hidup takut akan Tuhan juga itu seperti itu. Rasa hormat kita kepada Tuhan dalam ibadah. Nah, kalau saudara lagi ngomong sama Bapak Presiden, terus saudara ngantuk, saudara ngawur, makan gak sopan, cara duduk saudara gak sopan, itu kan tidak berkenan di hadapan Bapak Presiden, terlebih lagi di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, di hadapan Tuhan berarti kita harus bersikap hormat. Di saat firman Tuhan disampaikan, sedapat mungkin kita duduk diam, dengar dengan baik, sopan dan tertib. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan itu saya menemukan satu hal yang luar biasa. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang takut Tuhan, kita harus menghormati hadirat Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Makanya kita harus menghormati hadirat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Obadja seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dia bukan saja beribadah kepada Tuhan Allah Israel mungkin secara sembunyi-sembunyi, tetapi dia betul-betul berpaut. Dia betul-betul dekat dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan ini katakan, dia sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Haleluya. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar dari Obadja. Mari kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Bukan hanya di saat kita ibadah di gereja kelihatannya kita duduk manis dengar firman. Tapi di saat kita pulang, kita juga hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Di saat tidak kelihatan orang pun, kita tetap sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, dari Obadja kita belajar. Obadja adalah seorang pahlawan iman. Obadja adalah orang Israel yang menyelamatkan 100 nabi-nabi Tuhan di Israel di masa pemerintahan Ahab dan juga Isabel istrinya yang jahat, yang memerintahkan untuk membunuh semua nabi-nabi Tuhan. Dan Obadja menyembunyikan 100 nabi-nabi Tuhan Israel yang hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, yang memang betul-betul memiliki hati yang melekat kepada Tuhan, diselamatkan oleh Obadja.
Obadja tahu resikonya itu bisa nyawanya. Tetapi saudara lihat, Obadja adalah pahlawan iman. Dia menyelamatkan 100 nabi-nabi Tuhan di Israel itu. Dia menyembunyikan, dia memberi makan, dia mengurus makan minum mereka. Padahal pada saat itu di masa-masa sulit. Saya menangkap di sini bahwa Obadja terkadang juga mengorbankan kehidupannya. Makanan, minumannya mungkin dia sisihkan, dia bagikan kepada nabi-nabi Tuhan itu. Saudara, saya melihat bahwa Obadja ini betul-betul cinta Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Obadja. Apa yang sudah kita lakukan buat hamba-hamba Tuhan. Saudara, di saat saudara diberkati, berkatilah hamba-hamba Tuhan yang melayani saudara. Saya percaya ketika kita memberkati hamba-hamba Tuhan, apalagi mereka yang dalam kesulitan, dalam konteks Obadja ini yang menolong 100 nabi-nabi Tuhan itu kan mereka itu memang ketakutan, tidak berdaya, dan dia tolong. Saya percaya saudara, ketika kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, menolong, membantu hamba-hamba Tuhan, apalagi mereka yang ada di pelosok-pelosok para misionaris, saudara, surga memperhitungkan apa yang saudara tabur. Dan satu hari nanti, saudara akan menuai berlipat-lipat kali ganda. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Obadja. Mengambil bagian untuk mensejahterakan hamba-hamba Tuhan. Jangan mensejahterakan yang sudah sejahtera, saudara. Masih banyak hamba-hamba Tuhan yang belum sejahtera. Tolong mereka, bantu mereka. Saya percaya saudara nggak rugi, saudara nggak akan miskin ketika saudara membantu hamba-hamba Tuhan yang sedang dalam kesulitan. Sama seperti apa yang Obadja lakukan. Dia menjadi pahlawan iman karena dia menolong, membantu, dan menyelamatkan nabi-nabi Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, dari Obadja kita belajar. Obadja seorang yang taat dan tunduk pada otoritas. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa Ahab ini memang betul dia raja yang jahat. Tapi sudah perhatikan, ketika dia mau memerintahkan Obadja, Obadja taat. Amin. Dia taat dalam bentuk ketaatan dia kepada otoritas yang ada di atasnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca dengan teliti kebenaran firman Tuhan ini, memang sedikit ada kontradiksi, saudara. Ketika dia bertemu dengan Elia, Elia menyuruh dia untuk katakan kepada Ahab bahwa Elia ada. Nah, ada timbul rasa takut karena Obadja melihat bahwa Ahab ini sangat kejam. Kalau di satu negeri dia mendapat informasi bahwa Elia ada di sana, dan dia memanggil raja negeri itu atau si gubernur, bupati, dan mereka harus bersumpah kalau betul-betul Elia tidak ada di sana. Dan Ahab mengirim orang untuk mencari, betul nggak Elia tidak ada di sana, atau jangan-jangan mereka menyembunyikan. Kalau mereka menyembunyikan Elia, mereka akan dibunuh oleh Ahab. Nah, itulah yang membuat Obadja ketakutan. Aduh, nanti saya bilang Nabi Elia ada di sini, tapi ternyata Tuhan bawa ke tempat lain. Saya sudah lapor ke Ahab bahwa Nabi Elia ada di tempat ini. Lalu orang-orang Ahab atau Ahab sendiri datang, tidak menemukan Elia. Obadja bilang, nanti saya yang dibunuh. Saudara, kalau saudara baca terus kebenaran firman Tuhan ini, di ayatnya yang ke-16, di sana dikatakan begini. Lalu pergilah Obadja menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang tadi Obadja berkonfrontasi dengan Nabi Elia. Tapi pada akhirnya di ayat 16 tadi,
Obadja pergi menghadap Ahab dan mengatakan bahwa Elia ada, sehingga Ahab datang menjumpai Nabi Elia. Saya melihat di sana Obadja seorang yang taat dan tunduk pada otoritas. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Obadja. Obadja seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Yang kedua, Obadja seorang pahlawan iman karena dia menyelamatkan 100 nabi Tuhan di Israel. Dan yang ketiga, Obadja seorang yang taat dan tunduk pada otoritas. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka. Diberkati Tuhan. Hamba berdoa mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang berduka cita diberikan penghiburan kekuatan yang datang dari Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mauntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.